Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada perkuliahan online pertemuan kedua, membahas tentang konsep dasar informasi. Pengertian sistem informasi: sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya, kumpulan antara sub-subsistem yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu komponen yang di dalamnya mencangkup input, proses, dan output. Perbedaan data dan informasi. Data, fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti, bisa berupa angka, huruf, situasi, maupun kondisi. Informasi, hasil proses pengolahan data yang dipergunakan di dalamnya pengambilan suatu keputusan. Proses informasi, data diproses, dari hasil proses bisa membentuk informasi dan bisa berbentuk data. Berbentuk informasi apabila hasil daripada proses dipergunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Berbentuk data apabila hasil proses tersebut tidak dipergunakan. Proses informasi, data diproses, dari hasil proses bisa membentuk informasi dan bisa berbentuk data. Berbentuk informasi apabila hasil daripada proses dipergunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Berbentuk data apabila hasil proses tersebut tidak dipergunakan untuk pengambilan suatu keputusan, tetapi disimpan di suatu file tertentu atau disebut dengan database. Kualitas informasi. Kriteria informasi berkualitas, akurat jika suatu informasi tersebut terbebas dari kesalahan. Tepat waktu apabila suatu informasi itu ada pada saat dibutuhkan. Relevan apabila model daripada informasi tersebut dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan secara tepat untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sebab terjadi kesalahan informasi. Metode pengumpulan dan pengukuran data tidak tepat. Tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Ada data yang tidak terolah atau hilang. Proses atau pencatatan data yang salah. Dokumen induk yang salah atau keliru memilih file history. Kesalahan dalam prosedur pengolahan, misal kesalahan program komputer. Kesalahan yang disengaja, yakni kesalahan yang bisa terjadi pada pengolahan data dengan komputer. Mengatasi kesalahan informasi. Kontrol intern untuk menemukan kesalahan. Pemeriksaan intern dan ekstern. Menambahkan batasan-batasan kepercayaan pada data. Instruksi pemakai dalam prosedur pengukuran dan pengolahan agar pemakai dapat menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Nilai informasi didasarkan atas 10 sifat. Mudah diperoleh, luas dan lengkap, ketelitian tinggi, kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka, dapat diukur. Nilai informasi yang sempurna dihitung sebagai perbedaan antara kebijaksanaan optimal tanpa informasi
yang sempurna dan kebijaksanaan optimal dengan informasi yang sempurna. Keunggulan kompetitif perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola dengan menggunakan sistem konseptual. Sistem fisik perusahaan adalah sistem lingkungan tertutup, dalam arti dikendalikan oleh manajemen, menggunakan umpan balik untuk mengawasi pelaksanaan agar dapat mencapai suatu tujuan. Keunggulan kompetitif perusahaan: sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya tersebut menjadi barang dan jasa, dan pengambilan sumber daya yang telah diubah kepada lingkungannya. Keunggulan kompetitif yang mengacu pada penggunaan komputer artinya perusahaan tidak hanya mengandalkan sumber daya fisik, namun mengandalkan sumber daya konseptual, yaitu informasi untuk mencapai leverage di pasaran untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Pusat teori dan Porter adalah konsep tentang margin. Margin nilai lebih dari produk jasa dibandingkan biayanya. Perusahaan menciptakan nilai, melaksanakan aktivitas nilai. Lingkungan perusahaan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Perusahaan di dalamnya terdiri dari pemerintah, masyarakat keuangan, masyarakat global, ada pemasok, ada pelanggan, ada serikat kerja, ada pesaing, maupun ada pemegang saham. Elemen lingkungan perusahaan: pemasok menyediakan material, jasa, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk produksi barang dan jasa. Pelanggan, pemakai produk dan calon pemakai. Serikat kerja, organisasi bagi tenaga kerja terampil maupun tidak. Masyarakat keuangan, lembaga-lembaga yang mempengaruhi sumber daya uang yang tersedia bagi perusahaan. Investor, pemegang saham, pemilik modal. Pesaing, organisasi pesaing yang berada di pasaran. Pemerintah, pembuat peraturan dan undang-undang. Masyarakat global, wilayah geografis di mana perusahaan itu berdiri. Aktivitas nilai. Aktivitas nilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas nilai utama atau primary value activities. Aktivitas yang berhubungan dengan produksi dan penawaran, berhubungan langsung dengan pelanggan. Aktivitas nilai pendukung atau support value activities menyediakan input dan infrastruktur untuk mendukung aktivitas utama berlangsung. Contoh, divisi manufaktur, divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi personalia. Sumber daya informasi terdiri atas perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialisasi informasi atau analisis sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programming, dan operator. Pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Lingkungan informasi dalam organisasi. Lingkungan organisasi sangat menentukan jenis informasi apakah yang harus diberikan oleh suatu sistem informasi. Juga tentang bentuk yang diinginkan dari suatu sistem.
serta tentang bagaimana suatu lingkungan informasi seharusnya diorganisasi.